mengkritik orang, Denny, orang yang kita kritik itu tertawa gitu. Ini yang susah. Ketika kita mengkritik dia, kita marah sama dia, tapi dia tertawa karena kita kritik. Oke, kamera. Action. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Denny Madison Official. Merupakan channel edukasi, literasi, dan hiburan. Nah, baik, kita tahu bahwa salah satu cara mengkritik sosial dan memberikan ide gagasan kepada publik adalah dengan cerita-cerita kiasan itu, atau dalam bentuk narasi-narasi humor gitu, humor tapi ngelitik nyelekin gitu. Nah, bersama saya sekarang sudah hadir dua orang sahabat saya. Yang pertama Engku Kari atau Bang Muhammad Subhan. Bang Muhammad Subhan ini dikenal di media sosial dengan tokohnya Engku Kari dengan teh telurnya di Simpang 8. Dan kemudian sahabat saya Nofis Satria dengan tokoh Dalimun. Tokoh Dalimun yang apa namanya itu ya? Yang kurang ajar gitu. Kurang ajar. Nah, kita tanya-tanya nih. Yang pertama tentu motivasi ya. Motivasi penulisan cerita seperti ini kepada Bang Subhan dulu mungkin. Oke. Baik, terima kasih Bang Denny bisa mampir di studio alamnya yang luar biasa ya. Ada kopi juga. Engku Kari sebenarnya adalah semacam cerita satir yang saya buat ya untuk ya barangkali bisa mengkritik apapun yang sedang terjadi di masyarakat, dan saya baca melalui pemberitaan media massa yang saya tidak ingin mengkritik secara spontan langsung. Nah, saya punya media lain, dan media lain itu adalah cerita satir tadi yang secara rutin beberapa dekade terakhir, beberapa tahun terakhir saya posting di YouTube, di Facebook. Di Facebook. Bermacam-macam temanya, mulai dari persoalan politik, budaya, adat, maupun persoalan-persoalan sastra dan lain sebagainya. Nah, kenapa Engku Kari ya? Sebenarnya Engku Kari ini hanya semacam simbol saja. Engku Kari. Nah, di Minang ini Kari itu menjadi ikonik, tokoh yang ikonik, walaupun dia semacam gelar di beberapa tempat menjadi gelar dalam konteks tulisan. Ya, dalam tulisan. Nah, kemudian teh telur. Teh telur ini hanya semacam simbol kuliner Minang yang terkenal di seluruh tanah air, merakyat, dan hanya ada di Sumatera Barat, walaupun beberapa lepo Minang pun ada membuat teh telur. Nah, saya ambil simbol kuliner itu. Lalu Simpang 8, di Padang Panjang ada Simpang 8, tapi secara alam nyata lepo ini tidak pernah ada, hanya ada dalam alam imajinasi saya. Saya pernah nanya itu ke Abang dulu ya. Iya, benar. Jadi gini, karena realnya penceritaan Engku Kari dan teh telur ini. Jadi ketika saya ke Padang Panjang, saya nanya ke Bang Subhan, yuk kita minum teh telur ke Simpang 8. Bang Subhan ketawa, akhirnya saya dibawa ke rumah karena cerita telur gitu. Ternyata memang itu cuma apa saja, latar cerita saja. Ya, tokoh-tokohnya selain Engku Kari ada Engku Rao, pemilik lepo teh telur Simpang 8. Nanti kawan-kawan beliau ada Engku Lah itu dasarnya kulah. Nah, kulah itu tempat mengambil air wudhu ya. Kulah. Ada Engku Rang, kurang ya, berarti sebab kurang. Ada Engku Dis. Kurap. Ada Engku Sut. Nah, Engku Sut. Wajahnya kusut saja. Oh, begitu. Jadi kalau ada
serba mengeluh, ya wajahnya kusut, ya kita cerminkan sebagai orang yang kusut. Berarti nama itu nama itu mencerminkan karakter masing-masing tokoh. Nah, nama mencerminkan karakter tokoh. Nah, iya. itulah yang saya kira menjadi perhatian juga bagi pembaca-pembaca Angkukari yang mereka muncul imajinasi tentang tokoh-tokoh itu. Jadi kalau saya marah sekali dalam hal kritik saya itu, nanti Yang muncul siapa? tokoh-tokoh itu Tokoh siapa? Kalau marah yang muncul tokoh siapa? ya tokoh-tokoh ya bisa saja nanti engkudis gitu ya, berkudis gitu ya, atau berkurap dan lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh. Nah, kalau tokoh-tokoh perantau nanti saya ambil Engkutau. Nah, Engkutau di Engku Perantau. Nah, sebenarnya kita ingin mengkritik secara apa ya? Secara halus. Ketika mengkritik orang, Denny, orang yang kita kritik itu tertawa gitu. Ini susah. Iya. Ketika kita mengkritik dia, kita marah sama dia, tapi dia tertawa karena kita kritik. Nah, Tapi sadar gitu. jadi abang menggunakan itu tuh semua itu dalam cerita. Dalam Jadi cerita dia. Ya, Nah, ini sebenarnya cocok pertemuan abang dengan Onopis ini. betul. Teman saya ini memang terkenal dia langsung ngegas tuh kalau kritik. Gak bisa lembut-lembut gitu ya. Kalau memang mau dikritik gitu. Nah, adakah itu timbul di toko Dalimon itu? Nah, sebenarnya Dalimon itu lahir dari iri hati. Iri hati melihat tulisan-tulisan dari atau karakter-karakter dari Angkukari tadi. Ada dari situ. Serius tuh. Jadi saya terinspirasi dari situ dan saya suka mengkritik. Berjalannya waktu tentu tidak semestinya harus menggas terus. Karena kita berliterasi juga, berkumpul juga, berserikat juga. Makin hari kita makin dewasa dalam mengkritik. Makanya saya membangun karakter Dalimon itu tunggal. Dalimon itu tunggal, tokoh tunggal, dan Dalimon itu saya bayangkan itu adalah orang yang pintar-pintar bodoh, egois dan baik hati. Jadi Dalimon itu orang yang pintar-pintar bodoh, egois dan baik hati. Jadi itulah Dalimon itu. Dari tulisan-tulisan yang saya bikin yang masih berserakan, yang belum ada titik komanya itu, saya menulis tulis saja gitu. Nanti ada saatnya saya lupa. Ada sekitar 30-40an judul lah. Dan itu sebenarnya adalah sebagian besar itu adalah tentang Dalimon kejadian nyata yang ada di sekitar kita, yang sekitar kita. Contohnya tentang masalah sembako. Nah, itu salah satu contoh waktu pilkada kemarin itu nyata itu adanya. Saya kasihkan itu dalam bentuk kritik sosial bahwanya Dalimon itu menerima sembako dalam bentuk mie instan dalam bentuk minyak goreng, gula, tuh. Dan itu Padahal sembako itu bukan itu ya? Saya berpikir kenapa Dalimon itu yang bodoh itu menjual sembako yang dia terima tadi itu nyata betul itu. Tapi bukan Dalimon yang menerima kan, tapi ada yang menerima sembako. Cuman saya bikinkan Dalimon itu seakan-akan dia menerima sembako dari calon lah, mungkin dia kasihkan sama saya, dia jual untuk beli rokok kan gitu. Jadi yang saya kritik itu sembakonya nih, sejak kapan itu mie instan itu jadi sembako? Nah itu, jadi itulah contoh-contoh sebenarnya yang mungkin kalau didalami sebenarnya saya itu bukan sembarang apa itu saya bikin tuh memang mengalir saja. Nah, banyak contoh Dalimon itu apa spring bed. Itu Spring bed. Saya suka itu. Spring bed itu kisah nyata dan terjadi. Cuma saya tambah Yang tukang kredit itu kan? Yang tukang kredit itu terjadi. Dan itu saya mengkritik tentang kredit barang-barang harian yang gampang saja memberikan ini saya kasih contoh belak-belakan saja, yang gampang saja memberikan tanpa melihat status orang itu bisa bayar apa enggak. Yang penting sales itu yang menjual itu punya target 10 satu hari ini, siapapun dia mesti jual. Gitu. Nah, masalah terbayar nggak terbayar itu nanti urusan nanti. Akhirnya Dalimon pusing kan gitu. Seperti itulah titik seperti itu yang saya bangun di Dalimon. Dan itu terjadi di masyarakat. Betul. Terjadi masalah. Ada yang marah nggak? Ya, nggak tahu, karena
menurut saya bukan marah, mereka ke humornya. Banyak yang menanti, Mereka marah tapi tertawa ya. Betul. banyak yang menanti, dan sekarang nama saya sudah hampir berubah jadi Dalimun. Dalimun. Nah, Oh iya. berubah Dalimun. Nah sebenarnya saya terinspirasi dari ya soal penulisan, soal itu ya terinspirasi dari kawan-kawan, dari mungkin apa dari Denny juga, terinspirasi dari tulisan seperti Ibu Kari tadi dari Oh, saya dulu pernah juga nulis itu ya, si Awak ya. ya si itu sama-sama kita Iya. sama-sama kita. Nah, jadi itulah yang Dalimun itu. Jadi ada filosofi di Minangkabau ini dari Bang Lino. Kalau mengkritik itu kan begini, tajam tidak melukai, Sebagai cerdas tidak menggurui. Nah, jadi ini filosofi di Minang saya kira sangat bagus sekali. Dan itulah yang kita ramu di dalam cerita Angku Kari, Dalimun dan lain sebagainya. Nah, intinya jangan sampai orang yang kita kritik itu dia merasa dendam, marah dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa dia sadar secara tidak secara langsung kita kritik. dan dia pun tidak malu dia. Tidak malu dia. Ada itu Bang Suban, Heeh. satu judul tentang Dalimun itu biasa terjadi itu. Iya. Dan kita pun mungkin pernah melakukan itu. Jadi Dalimun itu dalam keadaan puasa nih. Ini bulan puasa, jadi Dalimun tuh ternyata tidak puasa dia. Tapi bagaimana akalnya itu jalan, dia kan bodoh nih. Iya. Bagaimana jalan akalnya itu, caranya jangan malu, beli rokok, beli roti ke warung. Dia duduk sambil duduk nampak ponakan dia bawa ponakan, dia ajak ke warung, dibeli. Karena ponakan satu AC makanan-makanan ringan kan. Nah, ini buat kamu, padahal buat dia kan gitu. Tapi alasan kan dia nah, itu. Jadi banyak yang bikin kayak gitu. Banyak. Yang seharusnya hal itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan, tapi segan ke manusia, lebih segan dari ke manusia kan itu. Dan Ada Dalimun. dan saya ingat ini termasuk cerita klasik Bang ya, kayak Nasruddin Hoja. gitu Benar ya. ya. Benar. Yang seperti ini juga nih. Benar. Seperti Narudin, ya Narudin Hoja, Apa gitu kisah-kisah Seribu Satu Malam. Saya suka itu. Iya, benar. Sebetulnya kita membutuhkan banyak. Iya. Apalagi di media sosial Bang ya. Terkait media sosial di huru hara yang teratur rutin cerita seperti ini sangat menghibur sekali. Abang like-nya berapa banyak tuh biasanya pembacanya? Wah, kalau untuk Putari lumayan ya. Iya. Ya lebih 100-an kadang-kadang. Iya. Ya. Sangat ditunggu-tunggu ya. Ya sama. Sama ya. Dalimun juga kayak gitu. Sampai dia berubah nama jadi Dalimun gitu. Saya tahu gitu. Iya. Oke, mungkin cukup perbincangan kita ya. Bang Suban dengan ceritanya bisa dikunjungi juga di fanpage Iya, Facebook Muhammad Subhan, Bang Suban, YouTube YouTube Muhammad Subhan. Bang Suban. Ini Mandan Nafis, Ya, Nafis Satria ya. ya langsung aja ke tukang sekali channel. Karena sekarang udah Itu mulai. Cakal channel, itu yang saya lihat dia itu bermain-main video apa ini? Ada pocong juga ya? Ada. Dan berita-berita lucu kan? Berita-berita lucu ya. Jadi kunjungi Tukang Segalo di channel YouTube dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.